Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia, wabil khusus supporter tim Persija Jepara. Persija Jepara sudah memanasi mesin dengan mengkabarkan melalui akun sosial medianya secara resmi welcome kepada Coach Rudi Eka Priambada sebagai Direktur Teknik tim Persija Jepara dalam mengarungi Liga 1 2025-2026. Sebenarnya di posisi ini memang agak kurang populis lah. Biasanya kan yang rame memang di posisi pelatih kepala, coach siapa, kemudian yang rame di posisi pemain bintang siapa. Tapi memang dikabarkan di awal adalah Direktur Teknik tim Persija Jepara. Menarik sebenarnya karena memang dalam mengarungi Liga 1 ada hal-hal yang harus dipatuhi terkait dengan lisensi klub nasional yang terhubung memang dengan AFC lisensi klub yang harus dipatuhi oleh semua klub yang berliga yang akan berlaga atau mengarungi kompetisi Liga 1, terutama untuk Persija Jepara sendiri yang akan mengikuti Liga 1 di musim 2025-2026 mendatang. Dan memang ada beberapa prasyarat lah yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh klub-klub agar bisa mengikuti Liga 1. Meskipun memang di Liga 1 2024-2025 kemarin dari 18 klub hanya ada 8 klub yang mampu memenuhi kriteria dari lisensi klub nasional tersebut, dan memang masih ada 10 klub yang memang masih ditolerir, dan ini juga akan diterapkan nanti di 2025-2026. Dan menarik, kita ngobrol dulu terkait dengan Dirtek kita, Coach Rudi Eka Priambada. Coach Rudi Eka ini sebenarnya sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Pria kelahiran Jakarta, tepatnya 13 Desember 1982 ini lulusan Universitas Jakarta yang mengambil lisensi AFC dan UEFA. Beliau ini terkenal dari mulai pelatih fisik ya di beberapa klub, dari mulai Persebaya Surabaya, Mitra Kukar hingga PSTNI. Kemudian pernah menjadi pelatih kepala di Gresik United dan Persiba Balikpapan dalam mengarungi Liga 2. Dan memang beliau baru dikenal secara luas ketika menghandle atau menjadi pelatih kepala timnas wanita Indonesia ya pada periode 2021-an, dan diinformasikan membawa timnas wanita untuk ikut serta dalam Piala Asia wanita ya di 2022 kemarin, setelah absen selama kurang lebih hampir 30 tahunan. Dan luar biasa memang kiprah sepak bolanya, karena memang terkenal sebagai pelatih modern dalam pendekatannya kepada pelatih maupun kepada klub, karena memang untuk jangka panjang yang dalam pembinaan klub. Apalagi beliau juga pernah dikabarkan pernah menjadi asisten pelatih di klub Liga Bahrain, klub Al Natswa. Jadi memang tidak kaleng-kaleng background dari Coach Rudi Eka Priambada ini untuk menjadi Dirtek tim Persija Jepara. Dan itu hal positif karena memang di era sepak bola modern, jelas kita sebagai supporter awam kan memang biasanya taunya hanya pelatih kepala, taunya hanya pemain. Sekarang mulai dikenalkan dengan hal yang berbau teknis. Jelas memang hal yang baru sebagai supporter seperti kita-kita ini, karena memang setelah tim nasional gacor, mulai ada direktur teknis Indra Safri, kemudian yang timnas sekarang ini sampai direkrut dari Belanda juga. Jadi setelah itu mulai familiar terkait Dirtek dan lain sebagainya. Kalau Liga 1 kemarin yang rame kan Bapak Jajang Nurjaman, Coach Jajang yang direkrut oleh Persib Bandung untuk menjadi Dirteknya. Dan jelas Dirtek ini memang untuk jangka panjang, tidak bisa memang hanya 1 musim, 2 musim, karena memang untuk jangka panjang.
dengan output yang dihasilkan adalah pembinaan pemain muda untuk regenerasi sebuah klub. Karena memang dalam peraturannya sendiri di klub nasional untuk Liga 1 ya, itu memang ada beberapa yang disyaratkan oleh LIB sebagai operator penyelenggara liga. Dimulai dari memang klub harus memenuhi infrastruktur, manajerial sistem, pembentukan tim Elite Pro Academy, juga harus punya training ground dan deposit klub. Itu yang diwajibkan dalam klub untuk mengikuti Liga 1. Jelas untuk infrastruktur sendiri kan paling kelihatan stadion. Harus punya markas sendiri dengan stadion yang jelas keamanannya, kenyamanannya, dari sisi pencahayaan, papan skor harus digital, dan untuk kursi pun harus single seat, belum lain sebagainya. Kemudian untuk EPA Pro harus punya EPA Pro. Persija Jepara sendiri sudah menjadwalkan untuk rekrutmen ya, tim EPA Pro untuk Persija Jepara sendiri dijadwalkan akan dilakukan seleksi mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 6 Juli, di mana jadwalnya memang ada di beberapa tempat. Coba kita bacakan ya. Untuk 11 sampai 12 Mei ini akan digelar di Depok, Jawa Barat. Kemudian tanggal 18 Mei akan ada seleksi di Kerawang, 25 Mei di Garut, tanggal 14 sampai 16 Juni nanti akan diadakan di Kabupaten Jepara sendiri. Tanggal 22 Juni diadakan di Kota Semarang, kemudian 29 Juni akan diadakan di Malang, dan terakhir 5 sampai 6 Juli akan diadakan di Kota Bandung untuk merekrut tim EPA Persija Jepara untuk usia 16, 18 hingga 20 tahun. Karena memang disyaratkan untuk LIB ya, klub yang bermain di Liga 1 harus punya, salah satunya adalah klub tim Elite Pro EPA Academy. Ya, itu hal-hal yang memang harus diwajibkan untuk dipenuhi sebelah klub, dan Persija sudah memulai itu. Dengan kabar sebelumnya kan rencananya Stadion Kamal Junaidi akan digunakan menjadi training ground, tempat latihan resmi Persija Jepara. Kemudian untuk kandang tetap akan digunakan GBK Jepara. Apalagi kemarin setelah peresmian yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang meresmikan secara bersamaan kurang lebih ya 20 stadion ya, salah satunya ya Persija Jepara, ada Kanjuruhan dan lain sebagainya. Apalagi di bulan April atau Mei kemarin setelah pelantikan bupati ada survei dari Kementerian PUPR terkait dengan kelayakan atau verifikasi stadion GBK Jepara. Jadi secara sarana prasarana mungkin sudah oke, dan memang kabar terbaru ini menarik karena memang yang diumumkan pertama kali bukan pelatih kepala tapi lebih ke direktur teknis, dan memang dikabarkan oleh Persija Jepara ya melalui Head Media Officer Division Bapak Revan menjelaskan bahwa nanti untuk EPA Pro ini akan dihandle langsung oleh dirtek kita Pak Rudi, Coach Rudi Eka Priambada. Jadi kita tunggu saja kelanjutan berita Jepara ini, karena memang positif. Jelas Persija sudah mulai memanaskan mesin terkait untuk persiapan menuju Liga 1 yang sebentar lagi akan digelar mulai awal Agustus 2025 ini. Jadi kita masih tunggu kelanjutan kabar-kabar menarik terkait Persija Jepara. Harapannya dengan ada direktur teknis yang baru ini, Coach Rudi Eka, Persija ke depan akan menjadi semakin baik. Terutama sebagai warga Jepara, kita berharap ada beberapa pemain yang dihasilkan dari bibit-bibit lokal kita, Persija Jepara, dari anak Jepara sendiri. Karena memang talenta Jepara ini kan banyak sebelumnya ya. Semoga bisa tampil kembali untuk kancah nasional, syukur-syukur tampil lah, bisa ikut serta dalam timnas dan ikut ke pentas internasional. Selamat buat Persija Jepara dengan memanaskan mesin, mengabarkan bahwa Persija sudah siap menghadapi Liga 1. Semoga lancar, semoga kita tunggu lagi kabar-kabar
terbaru terkait Persija Jepara. Mungkin kalau ada info bisa di komentar ya kawan-kawan supporter Persija Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.